Yes. Naik lagi tadi, turun dari 132. Ya, baik, Anda masih menyaksikan Talk to iNews malam hari ini pemirsa. Kita masih membahas kaitannya dengan ancaman PHK massal. Saya kembali ke Pak Alex. Tadi yang Anda katakan pengangguran justru? Jadi unemployment rate itu adalah indikator penting. Ya. Sehingga pemerintah harus berjuang keras untuk mempertahankan jangan sampai tingkat pengangguran itu meningkat. Jangan Bahkan sampai kalau tingkat pengangguran meningkat. Kalau bisa rendah. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Aha. Ya kan? Jadi indikator ekonomi itu bukan hanya inflasi, bukan saja masalah suku bunga dan segala macam, tapi juga masalah unemployment. Kadang-kadang ada beberapa otoritas ekonomi di berbagai negara lain di dunia yang lebih mengutamakan untuk menjaga supaya jangan ada unemployment. Nah, ini bukan bebannya pengusaha. Pengusaha bekerja secara rasional. Ketika dia dalam posisi terjepit, maka kita tidak bisa menuntut moral obligation. Pengusaha itu kan rasional terhadap kondisi bisnisnya. Kalau memang kondisi tertekan, dia sudah merugi selama waktu periode yang sangat lama, dia tidak akan bisa mempertahankan. Terpaksa dia harus melakukan tindakan-tindakan tertentu yang akhirnya meningkatkan unemployment tadi. Yeah. Jadi kita sekali lagi tidak bisa mengandalkan moral obligation dari pengusaha. Sedangkan di sisi lain kita harus bisa menjaga jangan sampai ada unemployment itu meningkat. Oke. Nah, ada sekarang dilema solusinya yang gimana? dirasakan oleh Solusinya gimana? Maka pengusaha. di sini peran negara, di sini peran pemerintah untuk mencari solusi-solusi yang nyata gitu. Misalnya, kalau misalnya unemployment itu kan konteksnya adalah kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kerja yang pada akhirnya dapat uang dan konsumsi. Ya, ya. Ya, mungkin harus masuk ke level bagaimana meningkatkan kemampuan konsumsi dulu masyarakat sehingga dia menggerakkan roda ekonomi. Lalu regulasi-regulasi yang sifatnya selama ini restriksi. Ada regulasi yang dibuat 4-5 tahun yang lalu ketika ekonomi masih agak baik atau baik-baik gitu. Sekarang itu mungkin sudah waktunya untuk direlaksasi. Saya kasih contoh satu. Ya. Moratorium TKI. Itu menyerap lapangan pekerjaan besar loh. Oke. Itu harus dipertimbangkan. Apakah masih mau melakukan moratorium TKI? Dan banyak regulasi-regulasi lain, restriksi terhadap industri-industri tertentu yang mungkin harus dipertimbangkan. Sehingga ruang gerak pengusaha, walaupun dalam kondisi yang badai atau kondisi yang kurang baik, tapi dia punya ruang gerak untuk bisa menentukan. Mulai punya fleksibilitas untuk mengembangkan usahanya dari sisi lain yang selama ini terrestriksi. Oke, itu ya kan? artinya, karena itu penting. Itu gerak pengusaha juga akan menciptakan lapangan sempit, pekerjaan ya? atau mempertahankan lapangan pekerjaan yang sudah ada. Iya, iya. Lalu untuk Pak Said, kami juga tentu kami mohon gitu Pak, kita ini harus punya satu relasi yang harmonis. Artinya keberlangsungan usaha kami sangat tergantung Bapak dan sebaliknya ya, pekerja dan pekerja tentu keberlangsungan pekerjaan itu juga sangat tergantung performa kita. Jadi kita harus eratkan komunikasi sekarang. Komunikasi, sharing informasi gitu ya. Justru di momen-momen seperti ini kita harus punya komunikasi yang intensif. Atau ada mata rantai yang putus ini antara pengusaha dan juga pekerja. Tapi mungkin sebelum dijawab, saya tertarik dengan peningkatan pengangguran itu tadi. Kalau tidak salah, kita juga punya informasi ini kaitannya dengan tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran di Indonesia dari tahun 2014 ke 2015. Kami coba hadirkan informasinya. Ya, ini tingkat pengangguran terbuka. Kita akan coba lihat grafisnya 2014-2015 tingkat pengangguran terbuka. Kalau kita lihat di angka 9,05% adalah SMK, kemudian 8,17% dari SMA, diploma 7,49%, dan untuk kategori sekolah dasar 3,61%. Ini sumbernya dari BPS. Kemudian untuk pengangguran Indonesia di tahun 2014-2015, kita akan coba hadirkan jumlah pengangguran di Indonesia 2014 7,15 juta orang dan di tahun 2015 7,45 juta orang. Artinya ada peningkatan pengangguran sebanyak 300.000 orang. Tahun 2015 belum tutup udah punya data. Sampai pertengahan 2015. Pertengahan. Ya, sampai pertengahan di tahun 2015. Ini data yang kami peroleh begitu ya dari BPS. Ya, nambah 2015 akhir. Kenapa Anda berpikiran untuk nambah begitu? Kenapa Pak Said? Itu kan kelihatan kan? Ya. Kenapa tambah 300.000 orang? Karena ekonomi melambat 2 kuartal. Terus konsumsi itu sekarang tidak penyumbang utama, menurun dia terhadap penyumbangan daripada pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah,
daya beli kita yang makin hancur akibat PHK yang mengancam. Tadi saya bilang kan 3 faktor. Faktor kedua ada daya beli. Daya beli. Daya beli yang menurun itu menurunkan konsumsi. Konsumsi turun, perlambatan ekonomi, pengangguran. Itu terlihat. Itu sih gampang baca kalau orang ngerti ekonomi sederhana, bacanya dari situ. Oleh karena itu sebenarnya yang dilakukan oleh Lula, presiden Brazil atau Shinzo Abe itu adalah bagaimana kemudian dia meningkatkan konsumsi. Semua presiden kita, termasuk Pak Harto, pertumbuhan ekonomi itu tumpuannya di konsumsi. Konsumsi apa? Daya beli. Jadi boleh saja APBN itu kita bagi untuk infrastruktur, untuk peningkatan sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia usaha, tapi secara bersamaan konsumsi harus dijaga. Makanya Pak SBY atau presiden sebelumnya itu BLT bukan sesuatu yang tabu. Bantuan langsung tunai adalah cara negara mengintervensi agar orang miskin punya uang bisa beli barang. Beli barang, produksi jalan. Produksi jalan, konsumsi naik. Konsumsi naik, pengangguran turun. Oke, saya coba ke Pak Sahat terlebih dahulu. Pak Sahat, kalau tadi di awal Anda menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Mungkin kawan-kawan buruh penasaran apa sebenarnya solusi yang bisa diberikan begitu ya terkait dengan mungkin masalah yang sedang dihadapi saat ini, mengatasi atau untuk mengurangi pengangguran itu tadi tuh. Kalau mungkin bisa kalau kita lihat dari angka-angka tadi pengangguran tadi, sebenarnya pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan telah mengefektifkan, meningkatkan pelatihan-pelatihan. Jadi sehingga kita lihat bagaimana tingkat keterampilan angkatan kerja kita. Jadi memang kalau core ketenagakerjaan adalah bagaimana menjembatani antara pencari kerja dengan dunia kerja. Itulah yang dilakukan melalui peningkatan pelatihan-pelatihan melalui BLK. Sudah efektif kah Pak? Nah, itu yang sekarang yang sedang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka revitalisasi BLK kita. Begitu juga meningkatkan jumlah instruktur kita. Kemudian di sisi lain tadi tentang pemutusan hubungan kerja. Betul apa yang dikatakan Pak Iqbal dari hasil koordinasi kami dengan Disnaker se-Indonesia. Data-data pengangguran itu memang betul 26.500 data PHK. Kemudian kalau kita lihat potensi PHK-nya ya kurang lebih 6.200 sekian. Nah, ini kita lihat sebenarnya apa yang mau kita tempuh terhadap itu, harapannya adalah bagaimana dunia usaha atau pengusaha setidak-tidaknya PHK itu adalah jalan terakhir sebelum mereka mem-PHK, harapannya adalah bagaimana perusahaan itu melakukan langkah-langkah efisiensi, penghematan, sehingga tidak terjadi PHK. Kemudian, saat sekarang ini sebenarnya perlu kita membangun semangat kemitraan dari unsur tripartit itu. Ini harus kita bangun dalam posisi kelemahan, dalam posisi sekarang antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus bersatu menghadapi persoalan bersama. Itu nggak bisa lagi kita melihat, oh itu masalah pengusaha, itu masalah pemerintah, itu masalah serikat pekerja. Karena memang betul, pengusaha tanpa pekerja nggak ada artinya, pekerja tanpa pengusaha nggak ada artinya, dan bagi negara juga butuh perusahaan dan pekerja itu. Karena bagaimanapun artinya saling berkaitan. Jadi saling berkaitan. Jadi memang dalam posisi sekarang ini kita memang harus meningkatkan, mengefektifkan dialog-dialog secara tripartit. Tidak perlu harus melalui LKS tripartit, tapi dialog-dialog tripartit maupun dialog-dialog bipartit itu sendiri. Berkali-kali memang dalam setiap aksinya selalu ada diskusi yang diharapkan begitu ya bagi kawan-kawan buruh. Tidak hanya sekedar diskusi sebenarnya, tapi solusi, begitu ya, Mas Said ya? Misal contoh tadi dibilang, bagaimana membangun dialog, setuju, itu setuju. Bagaimana melakukan efisiensi. Apalagi yang mau diefisiensikan, orang barang nggak laku kok. Iya, mau beli barang di luar negeri impor mahal. Yang harus dilakukan adalah intervensi pemerintah. Kita setuju ya. Dalam hal seperti apa intervensi yang diharapkan? Di makroekonomi sudah dilakukan intervensi itu. Misal uang banyak, it's okay. Tinggal spendingnya, pengeluarannya harus benar-benar tercapai dalam 4 bulan ke depan. Tapi di sektor real nggak ada. Misal, ini kan ancaman PHK. Bikin sebuah regulasi atau kebijakan bagi pengusaha yang berkomitmen untuk tidak mem-PHK karyawannya dalam kondisi sekarang ini, maka akan ada insentif. Insentifnya tax holiday oke, tapi kan lama, 2 tahun, 3 tahun baru dapat. Yang sekarang apa? Kalau menurut saya yang paling gampang, turunin tuh harga listrik. Ini harga listrik nggak diturun-turunin, harga listrik industri. 10% dari cost production, biaya produksi, production cost,
itu adalah dari biaya energi. Turunin dong. BBM aja nggak diturun-turunin. Makanya tadi kita minta itu naik BBM, dijelasin ekonomi Indonesia membaik. Kita minta turunin BBM, biar daya beli itu naik lagi. Logistik misal, itu kan mahal bener. Itu kita nomor 3 termahal di Asia ya. Memalukan. Itu pun nggak bisa diturun. Yang kayak begitu yang oleh dunia usaha pasti akan cepat. Maka dia akan berkomitmen. Oke, kita nggak akan PHK. Jadi kita nggak bisa retorika bikin diskusi dialog. Orang perusahaan mau tutup, dialog apa? Nggak ada barang mau dijual juga nggak laku, orang daya beli masyarakat turun. Artinya jadi, harus nasional masuk ke dalam sektor real, insentifnya itu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan kawan-kawan buruh hari ini lebih kepada faktor ekonomi. Sangat. Begitu ya. Orang kita yang pertama kali terancam, teman-teman media juga terancam kok. Begitu iklan nggak masuk media, ambruk media. Lah serius ini. Itu persoalan. Itu tadi pertanyaan saya yang belum terjawab. Apakah memang sebenarnya ada mata rantai yang putus di antara ketiganya? Mungkin dari pemerintah, pengusaha dan juga pekerja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kaitannya dengan komunikasi di antara ketiganya ini. Pemirsa, Talk to iNews masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda sesaat lagi setelah iNews terkini.